Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Ruang Siar Menoreh. Berjumpa lagi bersama saya Rifa, host pada episode kali ini. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang hebat. Kenapa hebat? Pokoknya simak sampai akhir podcast kali ini. Ya, beliau adalah Pak Wahid Purwo Subiantoro STP MM, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Selamat datang Pak Wahid di podcast Ruang Siar. Terima kasih Mas Reva. Boleh dikomen dikit Pak Wahid podcast Ruang Siar? Saya masuk ke sini itu seperti kaget, luang yang pojok kecil tapi seperti embun menetes, langsung makses. Kenapa begitu saya melihatnya? Ruang kecil tapi bermanfaat bagi masyarakat. Terus gitu, wah ini luar biasa. Inovasi dari Kapanewon Kalibawang itu memang luar biasa. Kata-katanya Pak Wahid pujangga. Nggih, matur nuwun Pak Wahid. Nggih, karena Pak Wahid ini ketugasannya adalah Kabid Perikanan Tangkap. Tentu saja kita pada kali ini akan membahasnya ya nggak jauh-jauh dari perikanan ya Pak Wahid gitu. Oke Pak Wahid, mungkin bisa kita mulai dulu Pak Wahid tentang ketugasan Bapak sebagai Kabid Perikanan Tangkap itu apa? Monggo bisa dijelaskan ke pemirsa Ruang Siar Menoreh semua. Baik, selamat sore teman-teman pemirsa semuanya. Bidang perikanan tangkap di Dinas Kelautan Perikanan merupakan salah satu bidang dari 3 bidang yang ada di Dinas Kelautan Perikanan. Bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Bidang perikanan tangkap itu mempunyai tugas tentang nelayan, laut, pantai. Kemudian ada fungsi yang lain juga pengawasan sumber daya perikanan. Jadi kami itu pembinaan, perlindungan, pengawasan, penangkapan ikan. Jadi intinya nek corone Jawa kami itu sing golek iwak. Nek sing iwak perikanan budidaya. Nggih. Nek sing yang pengolahan pengolahan dan pemesanan hasil perikanan itu yang ngolah. Jadi tugasnya di situ. Paling nyenengin berarti Pak Wahid? Iya, boleh iwak soalnya mantai. Saya tukang ke pantai. Itu soal ketugasan secara umum gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahasnya lebih rincinya ke tempat penjualan ikannya gitu, yaitu TPI atau tempat pelelangan ikan Pak Wahid. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Ruang Siar Menoreh Pak Wahid, apa itu TPI, lalu di Kulon Progo itu TPI ada berapa? Siap. Karena kalau saya tahu TPI-nya yang baru tahu cuma yang di Google ada gitu. Baik. TPI itu tempat pelelangan ikan, adanya di pinggir pantai. Ya, walaupun ada TPI di luar Jawa itu di pinggir sungai, karena sungainya kalau di luar Jawa kan besar-besar. Atau di pinggir Danau Toba ada TPI. Nah, kita ini di pinggir pantai. TPI di kita ada 4 sesuai dengan keputusan Bupati tahun 2008. Itu TPI Trisik di Banaran, Galur, kemudian TPI Muge di Panjatan, kemudian TPI Karangwuni di Wates, dan yang terakhir TPI Congot di Jangkaran, Temon. Nah, 4-4 ini alhamdulillah beroperasi sampai sekarang, walaupun tempat ini tempat pelelangan ikan adalah sebuah tempat transaksi sebetulnya Mas. Di situ jadi nelayan ketika mengambil ikan di laut, mendarat, kemudian hasil ikan tangkapan itu dipasarkan di situ dengan dilelang. Siapa yang pembeli atau penjual yang membeli dengan harga tertinggi diberikan. Jadi ada tempat pelelang itu dilelang. Makanya namanya tempat pelelangan ikan gitu. Ada 4 di Bugel 1 tadi benar saya gitu. Lalu di Trisik,
Karangwuni. Karangwuni sebelah mana Pak Wahid? Karangwuni itu di Tanjung Adikarto. Oh, yang sebelum masuk itu? Nggih. Oh, terus di Comot. Oh. Karena perbatasan dengan perbatasan dengan Purworejo. Oh. Di perbatasan Bantul, perbatasan Purworejo. Oh, gitu. Oh, kalau mau beli ikan di TPI, Pak Wahid, Yeah. itu apakah bisa setiap saat atau ada jam-jam tertentu? Kalau di TPI, karena kita ini sekali lagi masih dengan kondisi TPI yang sangat-sangat panjenengan, nanti kita mungkin lihat TPI kita ini masih tradisional Mas, bukan yang kayak apa yang profesional nanti. Jadi TPI kita ini belum bisa menyediakan ikan secara rutin, Ya. karena kita ini masih menunggu ikan yang didatangkan dari pantai, dari daratan. Jadi ketika sekitar jam 11 ke atas baru ada ikan. Nah, kami ini berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan berharap bagaimana TPI ke depan itu stok ikan ada terus, sehingga TPI itu tidak cuma sekedar jadi tempat lelang, gitu, tetapi TPI yang bisa menyajikan ikan itu setiap hari ada, kemudian bisa jadi pendukung pariwisata, karena TPI kan mesti di pantai. Ya. Nah, kadang-kadang TPI yang ada di pantai itu malah menimbulkan nunsewu bau, gitu, apalagi tempat yang kumuh, gitu. Nah, itu kita pengen rubah semuanya itu dengan TPI yang kami boleh beri nama namanya hebat. Nah, oh gitu. Iya. Apa itu hebat apa? Nah, ini TPI hebat, tempat pelelangan ikan yang hebat. Kulon Progo baru Kulon Progo Pak. Ini Mas Reva, ini baru dan mungkin satu-satunya di Indonesia. TPI yang diberi nama hebat, biasanya TPI higienis gitu. Ya. Nah, kita hebat, lebih hebat lagi. Hebat itu singkatan dari higienis, Ya. ekonomis, bersih, aman, dan tertib. Oh. Nah, Lebih komplit berarti. lebih komplit ya. Kenapa kok kita hebat? Tidak cuma pengelolaannya, itu kan pengelolaannya, Ya. tapi di bangunannya juga berbeda. Kami yakin se-Indonesia baru Kulon Progo nanti dibangun dengan nuansa budaya Jawa. Jadi bangunannya joglo, limasan, gitu. Kemudian karena kita ini jelas mendukung wisata, harus berbasis wisata, sehingga kolaborasi antar OPD, gitu. Jadi tidak sekedar TPI itu menggolelang pulang sana, tapi TPI pengunjung datang lihat TPI bisa belikan di situ, mungkin bisa ngolah di situ, bisa makan di situ, bisa sambil kongko di situ, sambil kulineran di tempat yang mungkin dengan nuansa budaya Jawa, gitu, dan tetap buat foto-foto juga keren gimana ya? Nanti di situ ada ikonnya apa gitu. Oh gitu. Ya. Kita tidak cuma gedungnya yang tidak cuma pengelolaannya yang hebat, tapi gedungnya juga hebat. Kami yakin baru satu-satunya. Mantap ini. Kulon Progo memulai pertama berarti kita. Pertama kali. Mantap ini Pak Wahid. Ya. Ya. Lalu Pak Wahid. Ini kan tadi rencana pembangunannya. Berarti sementara ini sudah akan terbangun gitu. Iya. Ini waktu sampai hari ini, ini nanti sudah terbangun lah, itu sudah 80%. Ada proses ini proses pembangunan. Jadi kenapa kita matur kepada pemirsa semuanya, biar masyarakat yang melihat ini tahu persiapan lah. Besok itu ada TPI hebat, biar tahu. Nah itu rencana bulan depan November kita akan launching itu TPI hebat. Tidak cuma sekali lagi bukan gedungnya saja yang kita resmikan megah. Insya Allah gedungnya dengan luas 2000 meter. Luas juga. Luas juga. 2000 meter berarti ya SPGU nih gitu. Ya betul. Dari awal nanti ketika datang mungkin pengunjung bisa melihat kan itu dengan berbatasan dengan pantai. Sebelah selatan nanti kalau yang pertama kali tahun ini kita bangun di TPI Comot. TPI Comot sudah kita hapus asetnya dan kita bangun. Dan selatan TPI Comot itu adalah pantai Mas. Itu sudah nanti bersih dari kios-kios apa-apa, jadi bersih nanti lepas langsung pantai gitu. Jadi kalau ketika pengunjung datang ke TPI itu paling lihat langsung pantai, langsung ketika perahu mendarat bisa langsung melihat, kemudian bisa melihat pendorong perahu, setelah itu langsung bisa beli di situ
dipersilahkan. Tapi nanti dari pengurus TPI melaporkan hasilnya ke TPI di sini. Oh, gitu. Jadi kalau boleh dibeli, boleh. Ini aturan mereka gitu. Jadi aturan main mereka sendiri. Asal tetap laporan kepada induk di sini. Karena itu juga daya tarik. Langsung kan beli dari kapal, boleh. Nggak apa-apa, asal laporan. Nanti uang tetap di sini. Oh, berarti yang dibangun ini baru Congot gitu? Congot, iya. Dibangun di Congot. Selesai sekitar tanggal 9 November. Wah, berarti ini destinasi baru gitu. Betul. Jadi kita mendukung destinasi wisata Pantai Congot. Di sana kan sudah ada Breakwater. Ya. Sebentar yang ada di pojokan itu, Bogowonto. Nah itu silahkan membeli ikan di TPI. Kami sudah siap setiap hari ikan laut. Wah, mantap ini. Berarti di Congot itu ada Jembatan Merah gitu? Ya, Jembatan Merah sebelah sana. Ya, November ada TPI hebat yang Dinas Kelautan dan Perikanan. Wah, besok jalan-jalan ke sana Pak Wahid. Sepedaan ke sana. Jadi kita sudah persiapkan, itu kan bangunan. Tapi masyarakat sebetulnya ya mohon maaf karena budaya. Namun saya nelayan itu kan pasti gambaran kita naik TPI itu mesti kumuh. Nah itu mesti bau. Ya. Nah itu kita sudah sedikit demi sedikit kita sudah adakan pendampingan teknis. Ya bukan kami saja, kami ngajak dari UGM, ngajak dari Dinas Kesehatan dan sebagainya untuk kolaborasi bagaimana nanti di TPI itu kita kan wisata, kita juga sudah matur ke Dinas Pariwisata, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana dengan Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana amdalnya dan sebagainya. Jadi ini bukan kerja kami Dinas Kelautan saja, tapi ini adalah bagaimana kita pemerintah Kabupaten Ponorogo menyajikan untuk masyarakat. Iya, berarti sudah didukung dengan saling sinergi antara OPD ya untuk mendukung tadi perikanannya maju, pariwisatanya jalan. Ya memang kalau kita lihat sekarang ini ya Pak Wahid, stereotip TPI itu kan memang kumuh, bau. Kadang kan itu mungkin ada yang menganggap juga mengganggu pandangan pariwisata gitu. Tapi dengan TPI hebat ini nanti bisa kita rubah untuk jadi kami itu datang, TPI hadir itu sebagai pendukung, salah satu ikon destinasi wisata pantai di situ. Jangan sampai mengganggu, tapi malah mendukung, mendorong, syukur nanti bisa meningkatkan destinasi kunjungan wisata di situ. Karena di TPI nanti ada di situ yang kami tahu Pantai Congot belum ada tempat ibadah. Di TPI kami ada tempat ibadah. Yang lain belum ada jogging track, kami ada jogging track di dalamnya. Di TPI kami ada gazebo-gazebonya. Sehingga untuk sampai keluarga luar biasa. Wah, berarti Dinas Kelautan dan Perikanan ini juga mendukung sarana pariwisata gitu. Karena namanya juga pariwisata itu kunci Mas. Nah, kita ini mendorong. Kan Congot itu dekat dengan Purworejo, dengan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah itu bagaimana kita ini wisatawan yang ada mancanegara maupun wisatawan Nusantara tidak cuma melihat pantai saja di situ, tapi melihat penyajian ikan, olahan ikan, orang nelayan mendarat dan sebagainya itu yang belum kita kemas. Kita kemas dengan TPI hebat tadi. Keren. Pak Wahid, tadi kan Pak Wahid menyampaikan hebat, itu kan singkatan gitu. Hanya higienis. Ya Pak Wahid mungkin bisa menjelaskan Pak Wahid. Yang dimaksud higienisnya TPI hebat itu gimana Pak Wahid? Ini higienisnya ketika datang pengolahan ikan kita dari hasil pasca produksi, pasca nelayan datang, ikan yang dari panenan ditaruh tidak langsung ditempatkan di lantai, tapi ditaruh di suatu tempat plastik itu. Kemudian tempat itu harus selalu bersih, itu harus selalu basah. Lantai juga ada lantai khusus, tidak lantai sembarangan. Dan yang satu hal, salah satu aturan main di situ, pengunjung tidak boleh masuk di situ. Ada tempat yang hanya untuk boleh nonton, ada garis. Dari kapal berarti pengunjung nggak bisa langsung ruyuk gitu? Boleh ruyuk, tetapi tidak ketika TPI itu yang boleh masaknya petugas maupun gitu. Dan di situ tidak ada aktivitas merokok.
Tidak boleh sembarangan merokok karena nanti takut ke ikan. Ya, Sampai di proses pengolahan. Jadi keadaan bersih higienis itu kita jaga selalu. Ya. Tetap ikannya harus ikan segar terus. Mantap. Berarti TPI itu nggak cuma penyediaan tempatnya saja gitu, tapi pengelolaan juga gitu. Baik Pak Wahid, itu tadi kan yang higienis, lalu ekonomis. Ekonomis itu karena ikan itu kan segar, habis dari pantai, pasti harganya bisa dinego lah. Daripada non sewu kita beli di pasar atau di pasar modern mana lagi, wong langsung ditangkap, apalagi lihat tangkapnya toh, dari pinggir-pinggir itu bisa dinego, itu nih gitu. Jadi ikan yang ada di TPI pasti harganya lebih kompetitif daripada yang ada di luar. Jadi lebih segar, jelas lebih segar, jelas lebih ekonomis, harganya lebih di bawah harga pasar. Kalau penentuan harga di TPI itu gimana sih Pak, antara konsumen dan nelayan itu? Itu kalau mau nawar itu apakah ada batas atasnya, batas bawahnya? Enggak ada. Berarti itu kan gitu. Murni kesepakatan kesepakatan kedua pihak. Karena kecuali panjenengan sudah masuk di grup mereka lelang, jadi baku lelang itu mereka pasti punya gambaran di luar berapa harganya. Tapi ketika jenengan langsung membeli nelayan pada saat panen gitu dan mendarat itu, kemudian itu nego-nego aja berapa. Tapi kan kalau sama harga di pasar relatif lebih murah. Ya 1.000-2.000 rupiah pasti lebih murah. Dan itu lebih segar. Dan itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan bisa langsung diolah di situ deket kok. Ada olahannya. Pak, diolah ke goreng, apa dibakar, apa di asam manis langsung. Menerima itu gitu? Iya. Di situ kan ada pengolahan, ada pemasaran, ada kuliner. Lengkap. Kalau sekarang belum ada. Nanti kita persiapkan. Pasti ada TPI hebat itu, berarti sudah ada ya. Tapi ini kita persiapkan SDM-nya. Jadi mereka bahasan itu resmi tinggal masuk. SDM sudah siap semua. Iya. Tinggi daripada besok nunggu, soalnya Melayu itu sudah lari. Keren. Itu tadi untuk aspek ekonomisnya hebat. Lalu B-nya apa? Bersih. Nah, kondisi bersih itu jelas tadi bagaimana lalat tidak datang situ. Nah, itu mereka ibu-ibu kemarin pokoknya saya ada Pak tekniknya. Sudah bersih kondisinya, mengurangi bau bagaimana? Gimana Pak itu tuh? Ya, namanya kan tetap amis gitu. Ini mengurangi saja. Jadi kan ada yang orang itu tidak tahan amis. Nah, nanti tetap kita rubah image mereka. Bagaimana anak-anak terutama edukasi di situ merubah yang tidak enak dipandang tadi, yang amis tadi menjadi sebuah pandangan untuk jadi wisata. Jadi kondisinya tidak kumuh lagi. Kami sudah meyakinkan untuk kita bersama-sama dengan Poklasar namanya, kelompok pengolah dan kemasan. Ibu-ibu siap Pak. Kita tampilkan nanti TPI ini secantik mungkin. Hebat. Aman itu di lingkungan TPI terjamin aman dan nyaman. Nah, jadi mungkin nanti salah satu kuncinya kemarin adalah bagaimana teman-teman pelaku usaha yang di sekitar situ yang kemarin sudah berusaha, contoh tukang parkir, tukang dorong perahu, kemudian pelaku usaha yang lain kita masukkan di dalam sebuah TPI itu beraktivitas di situ, insya Allah aman. Kenapa? Mereka menjamin bukan tidak aman itu bukan karena CCTV Mas, tapi kondisi yang kita ini merasa di sini aman, berasa nyaman. Aman itu kan berasal dari nyaman itu tadi. Sudah, pokoknya insya Allah aman Pak di sini. Mau jalan motor geledak terikuning borang masih juga dalam lingkungan TPI. Tinggal mancing kenapa? Tapi yang penting kita menjaga kesopanan semuanya. Dia T-nya tertib, teratur. Ini persoalan dengan laporan, persoalan dengan keuangan. Namanya organisasi pasti ada keuangan ini. Kalau keuangan itu tidak transparan, itu kadang-kadang membuat runyam.
Nah, dengan tertib, transparan, teratur ini kaitan juga dengan retribusi karena kita TPI diatur oleh peraturan daerah harus menyetorkan retribusi sebesarnya 2% dari penjualan. Oh, dari penjualan. Kecil itu sebetulnya dari pemasaran hasil. Itu yang setor bukan nelayan, yang setor adalah pedagang. Oh, pedagangnya. Iya. Nelayannya berarti Enggak. Gitu. Itu berarti panik jangan beli 2%-nya setor ke negara, ke kas daerah. Nah, di situ harus tertib. Kan selama ini kadang-kadang gitu Mas, masih belum tertib di situnya. Jadi, tapi alhamdulillah ini sudah kita persiapkan TPI Comot. Ini pertama kali di Comot ya, karena ya kondisi kemarin itu di TPI Comot itu masih ya, belum tata rapi, baik. 2 tahun itu masih belum setor. Oh, nah, sekarang alhamdulillah hari ini tadi baru saja sudah setor 1 juta. Belum diresmikan. Belum diresmikan aja sudah setor. Jadi ini loncatan yang sangat luar biasa menurut kami. Jadi perlu pendekatan yang karena harus merubah kultural masyarakat. Yang itu yang menurut kami itu harus perlu kami banyak minta dukungan, dorongan dari semua pihak. Ya, Pak Wahid, tadi untuk hebat, aman dan tertib. Kalau dari pengawasan pemerintahnya sendiri Pak Wahid, kalau di TPI itu apakah ada standby dari pemerintah setiap TPI itu? Oh tidak ada. Enggak ada. Kita hanya ada UPT TPI, jadi unit pelaksana teknis UPT yang membawahi 4 TPI tadi. Oh gitu. Tapi tugas mereka kan bukan hanya ketertiban retribusi. Oh, jadi retribusinya. Retribusi. Dan pengelolaan TPI, sarana TPI kami tanggung jawabnya bidang perikanan. Berarti tidak ada petugas dinas yang stay di situ. Kalau cara jamin Pak Wahid, biar nggak ada parkir nutup gitu-gitu. Nah, petugasnya kemarin kita lantik. Jadi kita ngambil tokoh-tokoh masyarakat yang pelaku usahanya di situ, kita lantik jadi pengelola TPI. Oh gitu. Paham ya? Nah, kalau mereka sudah dari mereka untuk mereka sendiri, insya Allah lebih aman. Yang biasanya tukang parkir itu tukang parkir, yang biasanya ngurusi pelelangan tetap pelelangan. Tapi sekarang kita cukupkan dengan ada SK Kepala Dinas. Sebelumnya belum ada. Kita tata sekarang pengorganisasinya kita tata. Siapa seksi pelelangan? Sudah ganti Ponda gitu. Ganti Pak, ganti ya udah. Jadi kita ajak dialog, ajak wawancara. Ke depan itu kita ini tidak cuma seperti ini, harus lebih baik lagi, harus lebih istimewa lagi karena ini tempat wisata. Mereka alhamdulillah sekarang bisa menerima. Dengan ada SK itu kan memberikan tanggung jawab mereka. Kita lantik kemarin di talkshow. Jadi kita ajarkan talkshow kemarin, kita lantik mereka jadi pengurus pengelola TPI hebat. Gitu. Walaupun belum ada gedungnya. Sekarang kan sudah mulai operasional walaupun dengan masih TPI yang ngaplek-ngaplek dengan yang masih kumuh. Tapi sudah nggak merokok di situ. Sudah persiapan untuk itu. Berarti pengelolanya juga sudah start untuk dilatih. Dari parkirnya, dari SK-nya. Dari parkirnya, dari keamanannya, dari pengolahnya, dari pemasarnya, dari pelelangnya, dari kita buatkan aja tempat khusus untuk keamanan. Pos satpam ada tempatnya. Jadi silahkan bapak-bapak yang dulu suka keamanan di situ tempatnya. Siap, ada gitu. Rondanya di situ, Dan mereka ya itu tadi karena untuk mereka ini kan pengelolaannya mereka pengelolaan masyarakat di situ semua. Jangan ada lagi sekat-sekat. Kita sekali lagi kita tampilkan bahwa kita ini bisa maju bersama. Akhirnya mereka sadar dan mau. Nah, dengan dalam satu gedung ini untuk mereka semua. Dan nanti insya Allah setelah ini diresmikan pengelolaannya mereka langsung penuh. Hanya ini pendampingan teknis saja. Apa yang mereka butuhkan, Pak, kami butuh alat timbang. Pak, kami butuh trace untuk tempat-tempat Bapak ikan. Siapkan. Kami tugas dinas untuk mengawal mendampingi seperti itu. Tahun ini juga didukung itu Pak? Iya. Tahun ini langsung nanti anggarannya tidak hanya bangunan aja. Bangunannya ada dana keistimewaan kita bangun. Tapi tidak hanya itu, kita juga memfasilitasi untuk kelompok pengolahnya.
Jadi pengolah itu tempat masak Ya. sampai dengan alat apa mengolahnya, masaknya lengkap kita bantu. Oke, mantap sekali. Berarti ini supportnya dinas perikanan kelautan berarti total ya. Langsung juga tempat lelangnya, ada timbangan digital dan sebagainya kita siapkan. Berarti semua baru. Biar semangat masyarakatnya untuk menyambut yang baru ini dengan hebat. Mantap. Gih, Pak Wahid, banyak pembaruan berarti untuk ke depan. Iya. Nanti Pak Wahid, kan kalau ke depan itu kita dituntut untuk lebih transparan. Ya. Saya dengar Pak Wahid itu juga menyiapkan menerobos inovasinya dengan menyiapkan pembayaran lewat kris juga ya. Betul. Ya. Tapi gini Pak Wahid, kalau nelayan itu kan mungkin ya, SDM-nya. ya itu gimana Pak Wahid menurutnya? Ini kita terbarukan. Ya, terbarukan itu gini. Dalam sisi kepengurusan dalam TPI itu sekarang kita mengajak mbak-mbak atau ibu-ibu yang masih muda-muda. Oke. Jadi kebetulan nelayan ini TPI ini sekarang dikelola tidak hanya nelayan oleh ibu-ibu namanya Pok Lasar. Jadi satu bagian kepengurusan TPI hebat. Yang teknologi yang pegang ibu-ibu. Biasanya ibu kan malah suka sosmedan. Nah, retribusi di sana krisnya ada dua mas, kris retribusi dan kris pemasaran. Jadi mereka mungkin ada yang tidak bawa uang cash untuk beli ikan, siap mereka. Tetapi kalau menjenengan belinya di nelayan, ya belum sempat kris ya, jodoh. Kan nggak mungkin nelayan bawa HP di pantai, bawa kris juga enggak. Tapi kalau belinya di TPI, silahkan bawa kris, tapi kemudian store-nya lewat kris. Jadi ada dua krisnya. Kalau yang kris retribusi tadi, itu untuk bayar retribusinya, khusus retribusinya. Jadi, itu tadi Pak Wahid ya, untuk banyak sekali program yang udah akan diterobos dengan TPI hebatku Pak Wahid. Before afternya cukup berbeda ya, banyak ya, dari mulai tempat bangunannya sama pengelolaannya. Pak Wahid mungkin ada closing statement yang akan disampaikan terkait dengan TPI hebat ini. Terima kasih. Jadi masyarakat pemirsa yang baik hati, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan TPI yang hebat, higienis, ekonomis, bersih, aman, dan tertib ini merupakan sebuah dorongan untuk memajukan masyarakat, pendapatan masyarakat pesisir terutama, sehingga munculnya inovasi TPI hebat ini adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat. TPI hebat ini salah satu inovasi yang memerlukan dukungan dan dorongan untuk kita semua, sehingga kami mohon doa restu, terutama masyarakat pemirsa, silakan pada saatnya nanti setelah kita kenalkan semuanya, rawuh hadir menyemarakkan hadirnya TPI hebat Kulon Progo. Siap Pak Wahid. Saya siap ke Congot besok November. Lalu saya tonton sekalian nonton Jembatan Merah, lalu ke selatan ya, untuk nonton TPI hebatnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Sukses untuk pembangunannya TPI hebat Pak Wahid. Semoga nanti pembangunannya juga berjalan lancar, pengelolaannya juga sesuai apa yang kita harapkan, dapat memberdayakan masyarakat khususnya nelayan di wilayah pantai selatan. Begitu pemirsa Ruang Siar Menerai semua, perbincangan kita dengan Pak Wahid laku Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Beliau adalah penanggung jawab TPI hebat Kulon Progo. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.